Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon pemimpin bangsa, calon generasi penerus masa depan yang insya Allah cerah, bermartabat, dan tentunya menjadi masa depan yang membanggakan bagi kedua orang tuanya, yaitu para siswa kelas 10 yang saat ini sedang mengikuti MPLS. Semoga kenikmatan, hidayah dan rahmatnya senantiasa menaungi kalian mulai dari pagi hari ini sampai seterusnya. Sebelumnya, hari ini pada sesi pertama kita akan belajar mengenai wawasan Wiyata Mandala dan program sekolah. Sebelum menginjak lebih jauh, kita perkenalan dulu. Tak kenal makanya tak aruh, ya. Ketika kita tidak kenal, makanya kita tidak aruh. Bahasa lainnya adalah kita tidak bisa tegur sapa karena kita tidak saling kenal. Makanya lebih baik kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarwono. Saya di SMA Negeri 1 Soko itu mengampu mata pelajaran sosiologi yang tentunya nanti paling utama yaitu didapati kelas 10 IPS. Oke. Wawasan Wiyata Mandala. Apa sih sebenarnya wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala sendiri itu terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Yang pertama wawasan. Wawasan itu bisa dilihat dari berbagai hal. Wawasan. Ketika kita melihat dalam keseharian, wawasan itu biasanya suatu hal yang terkait dengan pemahaman kita. Baik bisa cara kita meninjau, cara kita memandang, cara kita melihat, cara kita menanggapi terkait dengan indrawi terhadap suatu lingkungan. Itu wawasan. Selanjutnya, wiyata. Wiyata itu artinya pendidikan itu sendiri. Sedangkan mandala itu lingkaran, bundaran, bulatan, atau tempat dia berada atau tempat tinggal, itu mandala. Berarti wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana kalian awal masuk SMA Negeri 1 Soko harus memiliki cara pandang bahwasanya SMA Negeri 1 Soko itu sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, bukan yang lain. Ingat ya, sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, bukan yang lain. Bukan tempat untuk cari cari sesuatu yang hal itu tidak terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Misalkan cari uang saku, boleh, itu sebagai sebatas penyokong kalian untuk belajar, bukan itu sebagai hal yang utama. Yang utama adalah tentang pendidikan dan pembelajaran. Mungkin untuk cari-cari partner hidup, apa ya kok cari partner hidup, bukan waktunya. Makanya biar kita mendapatkan partner hidup yang bagus, tentunya kita harus memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Karena dengan sekolah yang baik, tentunya akan mendapatkan kualitas pada diri kita, juga akan menjadi kualitas yang baik pula. Ketika kualitas diri kita baik, tidak menutup kemungkinan kita juga akan mendapatkan partner hidup yang baik juga, ya, teman-teman yang baik juga. Makanya kita rubah pandangan kita bahwasanya sekolah adalah lingkungan pendidikan dan tempat pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka apa? Kita perlu apa? Makanya sekolah perlu mengembangkan visi misi pendidikan. Jadi oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar pendidikan. Misalkan apa? Misalkan digunakan untuk jual beli, nggak apa-apa ketika jual beli itu terkait dengan wirausahaan, tapi jual beli hal-hal yang tidak bagus atau bersifatnya negatif, jualan rokok, jualan minum miras, itu sama sekali jauh dari situ. Sekolah digunakan untuk ajang prestis pamer. Maksudnya apa? Oh, sekolahku di sini loh. Sini itulah orang-orang, sekolahnya orang-orang kaya. Itu kurang etis sama sekali, justru jauh dari luar visi dan misi pendidikan itu sendiri. Karena visi misi pendidikan sendiri itu menciptakan generasi yang bermartabat, generasi yang bertakwa, generasi yang memiliki wawasan yang luas.
Yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi khas masyarakat belajar di dalamnya. Jadi di dalam sekolah itu harus memiliki ciri khas. Ciri khas bagi masyarakat, bahwasanya di dalamnya itu adalah tempat belajar, bukan tempat yang lain. Ingat itu. Selanjutnya, sekolah harus menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Ingat, nilai-nilai positif, kata kuncinya di sini. Hal yang dicita-citakan dan mengandung unsur positif dan kita cita-citakan. Bisa kita mulai dari ilmunya, adabnya, sopan santunnya, disiplinnya, sikap uletnya, kerja kerasnya, semangatnya, tekun dalam hal belajar. Inilah hal yang perlu kita gali. Semangat positif inilah, nilai-nilai positif inilah yang kita gali, kita kembangkan. Itulah pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya, sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitar karena misi pendidikannya itu. Ingat, kalian itu sebagai teladan. Teladan bagi siapa? Teladan bagi diri kalian sendiri, teladan bagi keluarga kalian, teladan bagi orang-orang yang sekitar kalian. Karena Anda di posisi pada lingkungan pendidikan dan belajar. Ya. Ciri khas orang terdidik, orang terpelajar itulah orang yang mampu menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Oke. Bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Itu ada 5 komponen penting ini untuk menyokongnya. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah. Kepala sekolah di posisi SMA Negeri 1 Soko atau sekolah kita itu sebagai stakeholder, sebagai pemimpin, sebagai penentu kebijakan. Sehingga ketika kepala sekolah meletakkan kebijakan yang urgent, penting, mulai dari MPLS ini, mulai kita dari daring, cobalah ikuti dengan baik. Ya. Yang kedua, peran guru. Peran guru itu sebagai ujung tombak dari pendidikan itu sendiri. Guru bukan lagi musuh. Guru itulah partner. Guru itulah sahabat. Guru itu adalah tempat kalian untuk saling mengasah kreativitas, mengasah cara berpikir kritis kalian. Jadi jadikan guru itu tempat untuk diskusi, bukan untuk saling berdebat. Tempat kalian untuk menyampaikan pendapat, bukan untuk menentangkan permasalahan. Tempat kalian untuk saling menimba ilmu. Untuk tempat kalian untuk menimba ilmu, bukan kalian jadikan sebagai orang yang kalian anggap ancaman buat eksistensi kalian. Itu tidak boleh. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Itu adalah peran TU, tenaga usaha, administrasi. Itu sangat menyokong sekali dalam hal untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang keempat itu peran murid atau peserta didik atau siswa seperti kalian itu. Nanti kita akan kupas lebih dalam setelah ini. Selanjutnya yaitu peran masyarakat sekitar. Jadi peran masyarakat sekitar juga sangat penting sekali untuk mewujudkan ini. Ini peran murid atau peserta didik. Ya, kita akan mempelajari bagaimana peran peserta didik untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Ingat ya, tata tertib itu dibuat bukan untuk memasung kalian. Justru tata tertib ini digunakan untuk mengendalikan kalian kepada hal-hal yang dapat merusak mentalitas, merusak masa depan, dan merusak martabat kalian sebagai peserta didik. Itu tata tertib. Seringkali kita salah persepsi bahwasanya tata tertib itu adalah suatu hal yang memasung. Kebebasan untuk tidak belajar itu adalah membebaskan kita, padahal tidak. Justru tata tertib itu sebagai bentuk rambu-rambu agar kalian selamat sampai tujuan, sehingga inovasi kalian tetap terjaga, bakat kalian tetap terasah, kemampuan semangat atau belajar kalian itu bisa tetap terpacu, tetap di sana ada rambu-rambunya, ya, bukan bebas tanpa batas. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lainnya itu juga penting. Hormat dan sopan kepada teman. Belajar dengan tekun, ini karena kalian itu statusnya sebagai pelajar, maka perannya adalah belajar.
Jadi tidak ada kata lain, misalkan statusnya apa? Pelajar. Perannya apa? Perannya ngopi. Ya ngopi boleh saja. Perannya apa? Nongkrong sampai pagi. Itu bukan layaknya sebagai seorang pelajar. Bukan tidak boleh nongkrong ngopi, nggak boleh, tapi tentunya jangan sampai mengganggu belajar kalian. Selanjutnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, karena hal ini kaitannya dengan mengasah keterampilan kalian, ya, baik keterampilan kalian berpikir kritis, keterampilan kalian untuk berkreativitas. Menjaga nama keluarga, sekolah dimanapun Anda berada. Ingat, kalian sekarang adalah siswa dan siswi SMA Negeri 1 Soko. Tolong jaga nama baik keluarga kalian dan sekolah kalian, karena apapun yang Anda lakukan itu ada kaitannya, pasti dikaitkan dengan keluarga kalian maupun sekolah kalian. Selanjutnya adalah menjauhi narkoba. Ingat, narkoba itu bukan penenang, tapi narkoba itu adalah penghancur. Narkoba adalah mengangsur unsur adiktif, kecanduan, tapi dengan efek kecanduan itu justru akan menjadikan otak tidak mampu untuk berpikir, fisik menjadi semakin lemah, masa depan semakin suram, kematian sudah bisa mengintai Anda. Itulah narkoba. Selanjutnya menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Tolong yang ada di sekolah kita ini dijaga dengan baik, dipelihara, sehingga kalian nanti dapat menggunakannya dalam waktu yang lama. Dan tentunya ini adalah juga milik kalian, dalam artian bukan milik kalian terus dibawa pulang ya, milik kalian selama di sekolah ini. Tolong jaga, pelihara, dan manfaatkan. Dan ingat, jaga keamanan sekolah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kasus pencurian dan sebagainya, karena ketika keamanan sekolah tidak terjaga, terutama akan berpengaruh pada kondisi kenyamanan dalam hal belajar. Selanjutnya melaporkan peristiwa negatif, yaitu kepada OSIS, guru, kepala sekolah, PP atau kepala sekolah. Ini sebagai bentuk upaya preventif pencegahan agar tidak meluas peristiwa tersebut. Bisa jadi kita saat ini acuh, wah kita, saya nggak jadi korban nih, saya nggak akan laporkan. Tapi ketika ini dibiarkan terus-menerus, bisa jadi suatu saat Anda akan menjadi korban. Makanya ketika ada peristiwa negatif, coba dilaporkan nanti dengan prosedur yang ada, tapi kalian tetap dijaga nama kalian, ya. Melihara lingkungan sekolah. Tolong lingkungan sekolah yang sudah asri ini kita jaga, kita pelihara, sehingga tidak memunculkan yang namanya kerusakan, tidak memunculkan yang namanya pencemaran, ya. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu seperti apa? Sekolah itu harus ada 10K ini. Yang pertama adalah keamanan, tadi kita sudah bahas. Yang kedua adalah kekeluargaan. Dalam hal di sini kita adalah keluarga besar SMA Negeri Soko. Kita saling membahu, kita saling bekerja sama untuk mencapai yang namanya tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang bermartabat, pendidikan yang mewujudkan generasi yang berkualitas. Tidak hanya kuantitas saja, tidak hanya jumlah siswanya saja, tapi kualitas kalian sebagai seorang siswa. Ya, selanjutnya kedisiplinan, karena kunci pokok untuk mencapai suatu kesuksesan adalah kedisiplinan. Kedisiplinan, keuletan yang kamu lakukan secara terus-menerus. Selanjutnya kerindangan. Kerindangan ini adalah sekitar kita yang terkait dengan penghijauan. Selanjutnya adalah kebersihan. Tolong jaga kebersihan kita, keluarga kita maupun lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya adalah keindahan. Selanjutnya kelestarian, ketertiban kalian. Selanjutnya kesehatan. Tolong di masa pandemi ini dijaga kesehatannya baik-baik, jaga imunitas dengan banyak olahraga, makan makanan yang bergizi, tenangkan pikiran. Dan yang terakhir adalah keteladanan. Kalian adalah teladan baik bagi diri kalian sendiri, bagi keluarga maupun bagi masyarakat sekitar kalian, karena kalian adalah generasi-generasi yang terpelajar, generasi-generasi yang berkualitas, dan tentunya nanti akan menjadi generasi-generasi yang akan memimpin tonggak pemerintahan, tonggak pemimpin di negara kita. Mungkin sampai di situ ya. Terima kasih dan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.